maknanya Pak Rohani. Ngapain kalian cari-cari kesalahannya? Saya setuju. Kalau nggak masa imam yang periksa, ya kan? Karena itu Panu Rohani yang meriksa imam. Kalau enggak ya tahu. Imam aja ada panunya gimana tuh? Apakah bapak-bapak tahu kalau mamanya ada panuan, ada kutilan? Ada juga yang diperiksa dulu, diperiksa. Imam yang meriksa, gimana? Yang meriksa kan imam. Tapi kalau masih ada, Sidik diam saja, jangan-jangan ada panuan ini. Ahi Sidik, assalamualaikum Ahi. Assalamualaikum Pak Sidik. Wah, diam saja, jangan-jangan ada panu. Kamu Santos mau ikut-ikut juga? Nah. Angkat tangan dia guys, angkat tangan dia. Sabar Yosi, kami ada di sini. Mana dengan orang yang sudah makan daging anak-anak terus bisulan, ini nggak boleh juga, nggak boleh masuk surga. Ada itu menjadi ini Pak, perjamuan kudus yang rotinya pakai roti itu apa namanya? Itu menjadi roti hidup. Kayak betulan kayak anak-anak dimakan enggak? Itu anak manusia tadi. Haleluya. Itu tadi, tuh bisul juga tuh. Jadi banyak ini syaratnya. Pertama, kalau mau masuk surga jangan bisul, jangan panuan, makan daging anak-anak. Itu gimana itu? Coba ini Santos ini gimana ini? Ini Anda sulit sekali ya diberikan apa ya? Dengan cara apa kami memberikan Anda pemahaman? Dengan cara apa? Mungkin kami kamu ini nggak ada punya Roh Kudus tapi sosok mengajari kami. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Maaf kepental, tadi ada telepon dari tetangga sebelah Kristen dia bilang Pak Abu tolong belikan obat panu, saya sakit nggak bisa keluar. Bentar lagi hari Minggu. Makanya, iya. Mana ibu-ibu tadi mana? Biar dikirim obat panu dari Amerika nih. Mungkin dia mau pakai rok pendek ke gereja. Jadi jangan ngadi-ngadi kalian. Kami hanya berdua, kalian banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalian. Kami hanya berdua. Lah memang kita serbu kan enggak, kita kan diskusi. Tapi jangan itu keroyok. Kan di mana ngeroyoknya? Orang ada di Bible kalian, di mana ngeroyok? Wah, Anda tidak paham masalahnya. Aduh, ini ada sih memang yang tercatat di dalam Bible bahwa panu, tetapi di sini Anda harus pahami maknanya. Itu adalah perumpamaan. Artinya panu rohani. Gimana ya? Coba jelasin dulu. Waduh, perlu belajar lagi nih kita. Pakai kutil-kutil segala ya tadi ya? Enggak. Jadi benar ya Pak Palopo, kita sebagai muslim jadi nambah pengetahuan. Ternyata dari lahir sampai sekarang baru dengar ada panu rohani. Iya, belum lagi bisul nanti ya Bu ya. Belum bisul. Masa ada bisul kemudian? Saya tadi malam dengar dua istilah baru. Yang pertama istilah pejabat sorga itu Tuhan semua. Terus kemudian yang kedua ada namanya kesatuan Roh Kudus. Mati kita. Serius. Begini, jadi tak jelasin Pak ya. Saya mohon maaf. Saya cuma boleh mau saya jelasin. Boleh saya jawab? Santos. Boleh. Baik, kan makna pejabat itu Pak kan makna mulia, tinggi. Jadi apa yang keliru di situ Pak? Enggak, saya cuma mau jelaskan namanya aja panu dan bisul, berarti itu kedagingan, bukan keilahian, ya. Karena itu kedagingan, maunya dibicarakan tidak sebagai hal yang disifatkan rohani, karena dia kedagingan, tempatnya di daging. Nanti tak jelasin ya. Ya, tolong dijelaskanlah, Santos. Baik. Iya Pak Santos. Di sini aja Anda sudah keliru Pak memahami. Santos, karena ini kan Pak Muhammad ini dokter, beliau jadi paham ya dokter. Iya, walaupun dokter, kalau dia mendasarkan dengan pemahaman rendah, dia tidak masuk juga. Baik, izin Pak Santos, ini di bawah ini lagi kebingungan. Ini komal apa? Jadi komal-komal lain itu diskusi Yesus Tuhan apa bukan. Di sini bahas panu ya. Nah, namanya panu rohani. Ya. Boleh saya jawab? Beginilah kalau kita menjawab dia main keroyok. Nggak ada yang keroyok Pak, saya dari tadi mute loh dengerin bagaimana itu panorama. Anda melihat saudara-saudara Anda bagaimana mengeroyok kami. Apanya yang dikeroyok Pak? Salah paham
salah paham ini. Orang Anda tuh harusnya menjelaskan, mengasih Ini saya mau penerangan yang benar. jelasin. Hah? Ini saya mau jelasin. Ya sudah, Ya udah, Santos, jelasin silakan- dulu deh, jelasin. Silakan dijelaskan Ini jangan antara main keroyok Panu. satu-satu. Jangan terlalu serius, jangan terlalu Oke, serius. silakan Coba. dijelaskan Panu Jangan. Rohani. Jelasin deh. Panu Rohani saya dan bantah. bisul Ini nih, coba. kemuliaan. Kita mau Dijelaskan. menjelaskan dia ngoceh juga. Oke, jelasin deh, jelasin. Mute. Baik, kita patahkan argumen Pak Muhammad ini. Tidak ada yang namanya panu daging, Pak. Kedagingan, tidak ada. Kekulitan, Pak. Itu yang Anda harus pahami, kekulitan. Tidak ada daging itu dikatakan panu. Kekulitan itu panu, Pak. Jelas? Jelas? Ya jelas Pak. Memang dipenuhi Roh Kudus lah Bapak, memang jelas sekali jawabannya. Jelas? Iya jelas. Bagaimana? Ibu Mila paham? Tentang bisul ini gimana? 50 ini, 50. Bisul. Apanya Bisul 50-50? kemuliaan. Bisul kemuliaan bagaimana ini? Bisul kemuliaan, silakan. Tunggu. I- Sabar. sebentar Nah. Pak, sebentar, izin dulu. Saya selama hidup baru dengar itu apa namanya pelajaran agama ada perbisulan, perpanuan itu gimana itu coba? Saya ini udah bukan anak 20 tahun nih, udah kepala 4, hampir kepala 5, baru ini saya dengar mengenai perbisulan di masjid tuh nggak ada loh ceritain begitu. Boleh saya terangkan? Boleh Santos. Boleh. Baik. Ini kan silakan. mengejarkan juga faktor pola makan. Hmm, Jangan boleh. selalu makan sembarang. Makanya makan dong kelor, sayur kangkung. Supaya apa? Supaya tidak timbul yang namanya bisul rohani, Bu. Jadi ini Bible ini dengan tegas menjabarkan sesuai realita yang terjadi sekarang. Banyak makanan-makanan sasetan. Ini yang berbahaya. Paham? Di mana paham. penjelasannya Sasetan- Pak? Di mana? Soal Yes. makanannya di mana tuh? Inilah dia kalau tidak memahami. Bagaimana cara kita untuk memasukkan paham ini? Karena Anda tidak diilhami oleh Roh Kudus. Ini yang sulit. Betul. Makanan sasetan itu makanan yang dari setan, betul. Ngerti. Jadi penyakitnya rohani lah orang dari setan. Kan betul. Iya, benar. Begini Pak Dokter. Silakan Ini Pak kan yang Santos. Ini terjadi. ada satu angkatan saya. Anda berapa di sini ya? Kita lawan mereka Pak Santos. Satu angkatan saya. Bukan Bagaimana Pak Santos? Ini apa hubungannya dengan bisulan dengan masuk surga gitu loh? Masa karena bisulan nggak masuk surga? Itu loh, Ya, jelaskan. memang di surga nggak ada Baik. bisulan. Kan di surga semuanya harus suci Pak. Harus suci. Nah ini Benar yang nih, Anda harus suci, pahami. benar nih. Harus suci semuanya. Nah kalau bisulannya ada, ya di luar dulu. Nah nanti bisulannya sudah meletus, sudah sembuh ya silakan masuk kembali. Itu loh, sangat mudah dipahami. Anda saja yang mempersulit untuk memahami. Itu loh. Takbir, Allahu Akbar. Nggak jelas. Masa menunggu di luar orang udah masuk surga semua karena bisulannya kita nunggu? Aneh-aneh. Anda ini mau mengatur Tuhan. Berdosa nggak nih saya ketawa gini? Berdosa nggak sih? Nggak kuat. Ini Jadi maksudnya- Palopo ini ngadi-ngadi juga dia. Dijelasin ngeyelnya minta ampun. Ini orang paling pintar loh di sini sama Abu Adit tuh. Jangan main-main loh. Santos, waktu Yesus disalib itu dia punya panu tidak ya? Nah itu yang kita cari itu. Kenapa Pak? Ini Coba Bapak ini coba angkatan- coba satu besarin angkatan saya dikit, atau coba gimana? besarin. Coba besarin saya. Silakan Bang. Kok nggak muncul? Kurang ajar nih. Nah, ini. Tuh dilihat ya. Itu panu rohani bentuk papirus. Tuh. Tuh. Ini udah kayak dua benua ya, dipisahkan Ini oleh dua lautan. benua. Tapi dia lebih mirip papirus Asia mau nih. jumpa Australia ini. itu karena nggak pernah mandi. Boleh saya terangkan lagi. Apalagi mau diterangkan udah jelas kayak gini, Iya. panu papirus. Apa? Yang Anda tampilkan itu bukan panu sembarangan Pak. Tak kala kita masuk hutan,
kita kesasar, kita bisa melihat di situ Pak, arahnya keluarnya di mana. Itu jangan Anda keliru ya, itu peta Pak. Walaupun gambarnya seperti itu. Tahu nggak penemu benua Eropa siapa? Nah, itu Panu Rohani Pak. Dari sini. Dari sini. Ya, dari Penemu situ. benua Eropa ini. Tapi disebutnya Kenapa saudara Kristenku ini? Panu Rohani bentuk papirus. Nah itu. Yosi udah keluar dia gara-gara Panu Rohani ini. Coba di ajaran Anda ada nggak menampilkan seperti itu? Tidak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada nyata. Nah, di situ jelas ya, ketika kita terdampar. Nah, tentu ada panu, peta. Hmm. Jangan-jangan peta harta karun nih Pak. Tapi Pak Palopo, saya mau serius satu hal ini Pak Palopo. Bisul itu secara medis disebabkan oleh luka iritasi yang diinfeksi oleh Staphylococcus aureus, sejenis bakteri yang memang biasa dia hidup di tubuh kita. Semua manusia punya bakteri itu. Tapi kalau terjadi luka, maka dia masuk. Tapi luka itu bukan luka besar. Kalau luka besar udah keluar darah, dia nggak bisa masuk. Dia sekedar lecet, iritasi atau laserisasi namanya. Nah, lecet yang tadi saya bicarakan itu salah satu yang paling sering disebabkan oleh pakaian yang ketat, ya. Pakaian yang ketat itu bisa menimbulkan iritasi halus, maka Staphylococcus aureus masuk. Nah, oleh karena itu, Gesekan-gesekannya. iya gesekan-gesekan itu. Jadi Baik, saya potong dulu Pak ya. baik Santos. Saya izin dulu ya Secara karena rohani ya, secara waktu saya ini saya mau menginjili. Iya silakan. Pelayanan, hari ini saya pelayanan Pak. Pelayanan. Ya. Nama aslinya siapa nih Pak? Ini nih Pak, ini Bu. Kenalan dulu dong. Ini nih nama saya. Nggak kelihatan. Ini Apa yang nama kenalan saya. sama Kok. Oh, saya tahu namanya ini Paulus, Panu halus. Bapak jangan gitu lah. Iya, itu ada itu. Bercanda. Oh. Jangan intermezzo tuh biasa. Daripada Iya. stres nanti penginjilan nanti pusing lagi. Apa yang mau diomongin? Akhirnya Di cerita bawah tentang udah Panu dikasih tahu nanti. tuh nama aslinya. Paulus, Ya, Panu halus. Nah, tolong yang dibawa ketawa itu ya. Gimana sih ketawa kok bebas? Kalau ketawa kirim donat. Kalau ketawa kirim donat. Oke, saya izin dulu ya. Bentar Salam Pak semua. Santos. Pak Semoga Santos Tuhan bisa Yesus bicara. salam Pak kita Santos. menjadi mau ngasih dia. donat barangkali sebelum Pak Santosnya pergi. Bunda Mila silakan. Ini Teman-teman Pak di Santos bawah ya. izin Pak Santos, sebelum Anda turun ini akan ada jemaat Anda nih Jerry. Aduh kena Bennett. Pesen dong, boleh pesen nggak buat Pak Santos nih, Pak Santos? Ini kan kita intermezzo, tapi ini bagus ini buat Anda. Jadi nanti kalau waktu penginjilan, coba dibicarain mengenai ini nih. Bagaimana tanggapan jamaah Anda coba? Kena Bennett Bun, dia. Si Jerry, Keluar dia. Jerry bukan mute-mu Jer. Jer bukan mute-mu Jer. Tolong fokus satu hal aja bicaranya. Panu. Bisul, jangan kemana-mana dulu. Mungkin kita Oke. ke Panu dulu ya, karena ini bahaya juga loh. Karena orang Panuan kalau di Kristen nggak boleh masuk surga loh, Bu ya, teman-teman ya nggak boleh loh. Ini hal serius ini. Iya Sekarang benar ada benar. narasumber Kristen, tolong ditanya supaya informasi itu berimbang. Jangan kita aja yang memframing seakan-akan. Iya, Walaupun itu benar, data, kalau narasumber tidak berimbang bisa jadi framing. Nah sekarang ada itu Jerry. Coba tanyalah tentang ayat itu dari pandangan Ya. Kristen macam mana itu. Saya mau disclaimer dulu ini. Ini bukan narasumber si Jerry ini. Aduh, narapidana. Ini ada Bang Dalbo, mungkin disapa dulu host. Oh iya ada Bang Dalbo ya nggak kelihatan. Bang Dalbo assalamualaikum Bang Dalbo. Dapat ganti lebih baik ke Santos keluar diganti Dalbo. Lanjut saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak begini Waalaikumsalam. Pak Dalbo tadi ada teman Kristen, ada temannya dari sebelah gitu namanya siapa Santos atau siapa ya Pak Dalbo? Katanya ada Panu Rohani itu. Otennya Ya premen itu. Mana anda dikatakan Panu Rohani? Garang-garang aja dia itu.
Selama Iya, hidup saya kalau- tidak pernah mendengarkan yang namanya panu rohani, yang namanya panu. Iya. Iya. Ini ada, mumpung ada Pak Dokter, saya mau tanya, panu ini kan identik dengan rasa gatal, ya kan? Nah, kalau selangkangan gatal dikatakan panu nggak? Tapi panu itu Abu, bahasa medisnya keren loh. Apa Ini itu? versicolor namanya. Wih, mantap. Itu bukan gatel, Bang Abu, itu mah gatelan. Oh, Bang Abu, sebenarnya Ya. saya mau kasih room ini sama Oten satu biar cukup. Cuma karena Bang Abu mana ada berani naik Oten? Nggak berani Oten naik. Gak berani lah. Pembahasan Ini berat si Jerry ini bukan Oten, si Jerry bukan Oten. Dia bukan narasumber dari Kristen dia. Dia dari bukan. Jadi dia ini apa, dia ini Jerry ini? Narapidana? Narapidana. Coba Bang Jerry ngaku dulu nih, Oten atau Muslim? Kristen dong. Kristen. Oh, dong. Kristen. Mantap, Oke. pede. Saya tepuk tangan dulu Yaudah. untuk Pak Jerry karena Anda sangat pede dengan kekristenan. Oke. Ya, siap. Lanjut. Belum ketemu gilanya, belum. Saya sama Bang Polopo sudah menyerah, kita sudah blokir dia. Kemarin sudah perpisahan, ya Bang Jerry ya, udah perpisahan kita. Ya. Coba Bang Jerry, coba. Begini Bunda, kemarin kan kita diskusi lama dengan Jerry ini Bang Abu, saya hitung-hitung biaya yang keluar sudah Iya. sekitar 2.820.000. Banyak sekali. Banyak. Berapa Bang jam? Abu berapa? 2.100.000 ya? Ya, Bang Donat Polopo apa itu? 2,8. Nggak pintar-pintar Donat. dia. Bukan donat, kuota kami beli itu luar biasa untuk iya. Tapi pintar-pintar kami putuskan udahlah kita nggak mau terima lagi. Blok aja blok. Ternyata dia masuk ke sini deh. dia kayak panu nih bolak-balik. Diobatin balik lagi kamu. Ayo Bang Jerry tanggepin, Ini, kasih ini. kita penjelasan. Ya, jadi begini, saya pernah ya lihat orang panuan itu dia kalau garuk searah itu kayaknya nggak afdol gitu. Tahu garuk searah kan? Dia harus dua arah itu, turun naik. Nah kalau cuma searah saja kayak kerok gitu kan, nggak afdol gitu. Terus waktu itu dia ke dokter berobat. Dia pesan sama dokter, bolehlah hilangkan tapi sisakan dikit saja buat garuk enak katanya. Iya. Begini ya, para guru semuanya biar kesannya tidak framing. Takutnya Jerry ini belum tahu datanya masalah panu Pak Palopo. Mungkin harus ditunjukkan dulu, nanti ditanggapi sama si Jerry Pak Palopo. Saya pikir Iya, bagus itu cara yang ideal. Data Coba lagi ya Bu ya, data lagi. Padahal saya udah close loh itu pengeluarannya. Nanti gampang. Udah tinggal hitung aja udah. Baik. Udah gitu loh. Ada penjelasan gitu kan, host kan. ada paus nyasar gitu. Iya. Soalnya data ini sulit ini Bunda. Ini berapa tahun kita dipatikan kan? Bisa Sapi. Saya udah balik ke rumah. Kalau kemarin masih di luar kota, jadi gampang lah. Udah. Oke, gampang. Oh, Lanjut gampang aja, lah. lanjut. Jadi begini Belajar aja abang-abang nanti. ya Bunda, saya ini sakit hati waktu salah kirim gift. Saya kirim gift 500 larinya ke Oten, sumpah. Malah saya mau kirim, iya serius. Sampai keringat dingin saya, emosi. Jangan Aduh, garuk. serius Bunda. Gara-gara nggak tahu, saya udah pencet nih host nih, sudah pencet. Ini di komalnya Bang Polopo, demi Allah, di komalnya Bang Polopo. Saya mau kirim buat Bang Polopo tuh kan, tapi dia di posisi di bawah. Saya pikir sudah itu Bang Polopo, begitu pencet, win dia 500. Anjir, aku bilang. Sampai keringat saya serius. Mungkin banyak dosa, jadi udah salah. lama Bu. jadi asbab hidayah itu. Aduh, dia santai-santai aja terus tiba-tiba dia hilang. Kurang ajar mau kutagi semua. Balikin. Yang Coba itu, kita ingat nggak Bang dengarkan Polopo? dulu, Jerry. Ingat nggak? Penjelasannya panu rohani gimana Oke, ceritanya? kita buka Mana data ya, Santosnya buka tadi data itu ya. mana Santosnya itu ngadi dia. Santos itu Loten ngeyel itu Santos. Mana dia? Kalian turunkan kan? Pasti kalian turunkan dia. Iya. Jangan ada yang utama dia. Coba dijelaskan dulu di
imamat 5 tadi ya. Imamat 13:5 ya, 45 ya. Bang Palopo itu di lutut Bang Palopo panu kayaknya tapi warna hitam. Bekas tahanan juga. Bekas tahanan ini. Bukan paku ternyata. Bekas paku. Oh, bekas paku ya. paku. Iya. Beda Nah, coba, tipis ya, K Jer, sama N aja ya. Tuh Ya, Bang ini kan, Jerry, ini enak masalah nggak tinggal Pak. di Coba Bang dibaca Jerry. Bunda. Coba dibaca Bunda. Ntar dulu, nggak bisa, saya lagi nyetir. Enggak, saya mau bilang sama Kalau- Bang Jerry kalau tuh yang di komelnya ini, Islam tuh iya. bagus, Iya ketawa-ketawa, betul. ya kan? Sehat. Kalau yang ini, yang panu putih ini tuh sudah kategori kusta namanya nih. Nah tuh, Perikopnya Sudah kusta. kategori kusta dia. Pak dokter silakan Pak dokter. Ingat di sini ada dokter ya. Jangan macam-macam ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi maksudnya kan sudah dinilai bahwa itu kayak kusta gitu loh. Ada yang kayak Oke. putih-putih gitu di kulit tuh. Yang putih-putih itu selain dari panu, kalau kita bilang satu lagi namanya penyakit sopak itu. Nah, Iya, tapi kalau kusta nggak seperti itu. Kusta titik putih kusta itu, tuh korengan, kusta tuh korengan. titik putih itu sebagai awal. Jadi mendeteksi. tapi ini Tapi kan di situ perjanjian dibicarakan panu, lama. Jerry. Iya, Kabar tapi Imam ini kan perjanjian lama. Jadi kalau lama Imamat. kenapa? Sudah ndak itu dengan sudah tidak ada lagi dia punya, tidak relevan lagi istilahnya dia kalau dengan perjanjian baru. Tidak dipakai lagi ya Pak Jer. Tidak dipakai. Iya. Boleh nggak aku jawab? Boleh nggak aku jawab? Untuk nubuat Iya. dipakai terus. Kenapa? Untuk nubuat penyalipan Yesus di Yesaya, di mana-mana Iya dipakai kan, terus. iya Di kan Mazmur. garis besarnya bahwa Aduh, hukum Taurat sudah digenapi. sabar. Pak dokter tadi nama lain panu apa tadi Pak dokter? Ini ya versi color. Bukan. Apa sopa apa? Oh bukan sopak. Kolor satu katanya. lagi. Oh Apakah sopa. Nah, kalau si Jerry ini sota. Bukan bos, kan zaman dulu belum ada pakar-pakar yang kayak seperti dokter sekarang, apalagi ada dokter yang di sini. Zaman dulu sudah dikategorikan itu kayak seperti kusta, jadi dijauhin gitu loh. Ya tapi yang meriksa imam persoalannya jadi oke lah. Artinya itu Iya. seleksi supaya jangan terjadi wabah sebentar. Maunya yang periksa Iya. jangan imam lah. Ngapain imam yang periksa itu? Imam itu kan kohen di dalam rabi-rabi. Iya. Kohen itu turunan Harun. Harus turunan Harun. Ya kan syarat-syaratnya banyak. Tapi kok cuma kerjanya meriksa panu itu persoalan. Coba Karena ditanya kalau dulu Pak masalah- dokter. Pak dokter coba ditanya dulu Jerry ini. Ada Iya, panu enggak? Jer ada Jer. Bebas, Jer Bebas ada panu bebas enggak panu. Jer? ya bebas panu. Iya jadi percaya Pak. Berarti masuk surga, berarti masuk surga dia. Tidak, itu kan perjanjian lama. Jadi orang di perjanjian lama kan begitu modelnya orang Yahudi. Orang pincang dibilang karena dia ada tadi keturunan ada- dosa lah. Tadi Orang ada yang hotel sakit ini pinter yang dibilang ngeyel. turunan dia dosa. Ada Tapi kenapa hotel kau pakai pinternya. di Bible itu? Kenapa dipakai kalau memang tidak bagus? Enggak, itu kan di perjanjian lama, Bunda. Ya tapi kan satu buku sama kalian, satu buku sama perjanjian baru. itu. Memang betul. Tidak dihilangkan itu semua tulisan yang ada di tidak dihilangkan, tapi digenapi juga di dalam Kristus. Artinya hukuman dari hukum Taurat itu yang dibatalkan. Tapi tulisan-tulisannya kan ada tetap itu. Makanya dengan satu titik, satu iota pun tidak dihilangkan. Hotel ngeyel yang berkeras bahwa itu panu rohani. Karena kalau panu biasa diperiksa oleh tabib, ini panu rohani. Iya. Maka diperiksa oleh imam. Itu ada tadi hotel ngeyel. Itu untuk kurban aja seperti domba, kambing, sapi itu kalau di sana kan diperiksa juga. Domba-dombanya ada penyakit gak? Tidak boleh Jadi tadi. dia baca betul-betul tadi yang dibuka Pak Palopo. Di situ imam yang periksa. Iya, tapi itu kan perjanjian lama, jadi kita tidak terlalu mendalami sepertinya. Apalagi saya awam kan. Ya boleh bisa dimajukan Pak Jer.
Nah, kalau perjanjian lama tidak berlaku lagi, artinya itu hanya kisah, nggak masalah. Tapi kalau begini Pak Jer, Ya. kata Yesus kan, tekala Pak Jeri mempercayai Yesus itu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Pak Jeri harus memakan daging anak manusia dan minum darahnya. Gimana itu Pak Jer? Panjang banget kalau. Ntar Pak saya dipanggilin Edit dulu. dulu, yang berisik dulu. Iya. Oke, lanjut Pak. Itu sih kan dia tolak tuh perjanjian lama, kita lari ke perjanjian baru. Nah di Iyalah, sini untuk mendapatkan hidup yang kekal itu kita harus makan daging anak manusia. Nah manusia. Wah lebih parah ini. Jangan Bang Ipan. Wah, asumsi, ada datanya enggak ini Bang Dalbo, jangan asumsi. satu skop. Mulai dari Yohanes 6:25 sampai 59, bayangkan. Satu perikopnya itu. Satu perikop. Capek juga nih. Satu perikop. 26 ke 59 bukan 33 ayat itu. 26 ke 59. Memang Pak. Nah, saya temukan poinnya di sini bahwa untuk mendapatkan hidup yang Ini mau kekal. naik bagi-bagi paus sebentar. Ada Mbak Novi di bawah. Siapa? Mau naik boleh kah? Host boleh. Mungkin mau bagi-bagi apa ini dia apa? Atau mau cari panu juga? Ya. Mau cari panu, Bu? Ya mungkin mau kirim-kirim donat mereka. Silakan Mbak Novi. Ibu punya panu? Kalau nggak ada panu, nggak bisa naik di sini. Di sini semua panuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punya panu nggak? Salam kenal untuk abang-abangku semuanya ya. Iya. Di salam sini kenal. aku boleh bertanya kah? Di sini Tunggu boleh aku dulu, bertanya? ditanya dulu. Ibu punya panu? Enggak. Nggak bisa naik di sini panuan semua. Iya. Bolehkah aku bertanya abang-abangku yang di atas nih? Ya silakan bertanya. Sama Bang Dalbo pertanyaannya, Bu. Asalkan Sama Anda tidak minta Bang duit. Dalbo, silakan. Ya, di sini aku bertanya ya kan. Di dalam Kristen itu bolehkah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan? Setahu aku kan nggak ada orang Kristen mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan untuk orang Islam gitu kan? Yang apa namanya? Apa yang Mengatakan dipertanyakan, Bu? ada kabar berduka atau sesuatu yang apa namanya berduka itu sesuatu yang itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya kan? Kok di Ibu mau tanya apa? Kristen kok ada baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pertama ya. Yang kedua aku apa tuh kurang paham itu dengan bahasa roh ya kan di Kristen itu banyak itu roh itu gimana tuh tolong dijelaskan Bang Jerry atau abang-abangku yang paham itu kan. Oke, sebelum dijawab, Ibu sudah top up? Silakan Mbak Dalbo. Ibu ini oten atau apa sih? Kok nanyanya begitu untuk apa? Iya, pertanyaan pertama tuh kenapa tuh orang Kristen baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Yang jadi pertanyaan orang Kristen bisa meninggal, ada teman-temannya meninggal atau apakah innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang diucapkan di dalam agama Kristen, sedangkan dalam innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan dalam agama Islam itu kan. Gini, Bu, maaf ya. Nanti dijawab sama Bang Dalbo. Ini ada yang mau naik, Bang Dalbo mungkin jawab dulu. Dijawab aja Bang Abu ya. Enggak lah, ini yang punya kapasitas Bang Dalbo bukan saya. Wah, kamu aja, Simpel saya jawabnya. ini Suka-suka Kristen. Saya ini kan dibayar dulu baru jawab Pak.
Kok nggak ada suara? Mana dia? Aduh, agak lain. Turun. Hah? Oh iya, ini ada Pak, ini ada Pak apa? Mauki. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Apa kabar? Pasti Bang Dal mau Islam kenal. apa Kristen Pasti Bang ini? Dal. Islam apa Kristen dia, Bunda. Kristen dia. Saya udah paham Kristen Oke. satu-satunya saya udah paham. Pasti Bang Dal mau kenal orang ini, pasti. Suaranya kayak Pak Unang suaranya. Bukan. Silahkan Pak, mau masalah Panu, apa yang Anda ketahui tentang Panu, silahkan dipaparkan. Panu itu apa artinya, Pak? Dia tahu Panu dia. Dia tahu Panu. Kok Astagfirullahaladzim. masa ketawa? Iya. Nah, ini judulnya Oten dan Panu. Silahkan dipaparkan dulu masalah Panu biar nanti enak kita diskusinya. Silakan. Oke, aku bertanya. Oten itu artinya apa, Pak? Orang Kristen ya? Iya. Nah, sekarang tinggal Panu. Panu? Iya, paparkan sama Bapak. Paparkan sama Bapak? Orang Panuan, Pak, tidak boleh masuk surga. Kok ketawa sendiri? Astagfirullahaladzim, saya dari tadi nggak ketawa, sekarang saya jadi ketawa. Astagfirullahaladzim. Panu itu artinya apa? Menurut Bible, yang Panuan tidak bisa masuk surga, Pak. Biarpun host kalau ketawa turunin aja. Iya, ini Bapak channel punya Panu? Muslim ya? Channel Muslim ya? Bapak punya Panu enggak? Ini channel Muslim aku tanya. Ya, saya tanya dulu, Bapak punya Pak, Panu to the point enggak? aja Pak. Oh, iya. Bapak mau tanya Ini apa? Kalau enggak kita yang mau- turunin nih. Siapa yang mau menjawab saya? Ibu Mila. Mau bertanya, enggak mau nanggapi Iya. Panu. Iya, ini channel Muslim atau channel apa? Astagfirullah, Bapak. Siapa yang mau Bapak, Bapak, jawab dulu. Ini Muslim. Muslim, oke, bagus. Oke, silahkan paparkan tentang Panu. Kalau tidak sanggup, ini ada Pak Dan nih dari Kristen juga. Selamat pagi, Pak Dan. Ya, Pagi, Abu. Kok masa sibuk-sibuk imam orang lain sih? Dilagi anu, dilagi. Live streaming kok malah sibuk-sibuk imam orang lain? Gimana Bang Daru? Apakah agama kalian sudah memang benar? Gitu. Bapak ini mau nangis Masuk atau mau surga. diskusi? Bapak ini mau nangis atau mau diskusi? Padahal, Di sini kebetulan kami memeriksa apakah Anda punya Panu atau kagak. Oke, padahal nanti aku apalagi? aku live streaming, kamu ikut saya. Gak mau dekat-dekat dengan Panu, Pak. Ntar nular lagi. Biasanya nular tuh jarak berapa meter? Inilah namanya orang Islam, orang Muslim. Tidak sibuk agama orang lain, sibuknya iman orang lain. Oke, saya jawab ya. Saya jawab, Bapak jangan. Ibu Mila. Bapak Padahal- siapa? Bapak padahal, Unang Bos. namanya. Bapak siapa Ibu namanya? Mila. Pak. Ibu Mila Ya, begini. nih saya cuma mau ngasih tahu. Tunggu Ibu dulu. tahu nggak? Saya belum selesai. Tunggu dulu. Saya nggak bisa di stop. Nggak ada rem. Tunggu dulu sebentar. Ibu Mila. Nih saya cuma mau ngasih tahu Pak. Ini nih kan koma lintas agama. Jadi agama apapun kita boleh discuss di sini. Nah yang ditunjukkan sama saudara-saudara kita di sini, yang Ustadz, ada Bang Abu, Bang Dalbo, segala macam itu tuh kenyataan Pak. Ini ada di Bible kalian, bukannya kita buat-buat. Lah kalau mereka buat-buat, saya buat-buat, laporin Ada aja. apa itu? Di mana Ada apa ayatnya? Lah sebutin. Belum tolong, Bang, tahu nih, ayatnya. Bang Dan belum tahu ayatnya di mana katanya. Aduh, masa sih ini Bang Palopo harus nampilin dulu lagi ayat. Bang Dan ini. Iya. Kuota udah mau habis. Gimana kita mau nampilin terus? Coba kasih dulu Sabar, donat yang di naik. bawah. Coba, Ibu Mila, mana panunya? Itu Imamat 13, baca satu perikop. Oh, itu di itu perjanjian bacanya di lama. lehernya. Oke, bagus. Itu di perjanjian lama ya? Kejadian lama benar. Perjanjian lama kan? Betul? Betul. Imamat.
Kok masa kamu masih kembali ke masa lampau? Sekarang malah masa modern. Aduh. Oh modern. Baik. Masa modern sekarang. Imam Ahmad berapa? Sebentar Pak. Imam Ahmad 13. Oke, sebentar. Ayat. Orang sudah pada apa? Orang sudah pada naik pesawat kok kan? Ngapain naik pesawat? Orang sudah pada naik pesawat. Ngapain mau Maksud naik kalian pesawat? masih naik onta. Kamu mau kemana? 13 ayat berapa? Mau naik pesawat dia. Kamu memangnya mau kemana? Nah, Pak Unang nih. Pak Dalbo. Izin. Pak Dalbo. Nggak usah pakai Pak Dalbo ketinggian ilmu Pak Dalbo sama saya aja udah ngobrol sini. Oke, Ibu Mila. Ya, nih saya mau ngomong dulu sedikit, jangan direm dulu. Saya ini nggak ada rem. Kalau direm nanti denger dulu sebentar. Orang sudah pada modern, Ibu masih main. Iya, nggak apa-apa. Itulah bedanya Al-Quran kita sama Bible kalian. Bible kalian harus direvisi. Quran kami yang dari 1400 tahun yang lalu malah sekarang di-approve sama saintis di sini. Itulah bedanya. Jadi kita nggak perlu revisi. Dunia ini yang menyesuaikan sama buku kita. Tuh, coba. Nggak perlu revisi, Pak. Coba buka di mana aja. Semua sekarang 70% di-approve sama saintis, di-approve isinya Al-Quran mengenai apa aja. Malah ada beberapa bagian 30% belum bisa ditemukan. Itu bedanya, Pak. Makanya sekarang banyak yang masuk Islam, yang pinter-pinter. Kalau kayak Sumiati apa siapa-siapalah itu yang perlu Indomie Pro apa, itulah yang kalian murtad. Kemana dia? Kemana dia? Karena kemarin di tempatnya Edi. Ya itu kan Di tempatnya Edi TV atau di tempatnya siapa? No, di tempatnya Edi TV atau siapa? Itu nyebut-nyebut nama, Sumiati masuk Kristen katanya karena pengajarannya begini lah. Sumiati makan Senin Kemis ya dimasukin, dikasih uang, dikasih apa ya mau aja. Coba suruh tuh intelijen umpamanya si apa namanya tuh Kodondi aja yang paling gampang, atau Maku Genta tuh yang hafal Bible, mau dia stay di situ, mana mau. Itu Pak. Ayo imamat. Oke, sudah. Udah. Tapi jangan bilang Bible nggak ilmiah, buktinya dia membahas Panu. Jangan dibilang nggak ilmiah, buktinya dia membahas Panu. Maksudnya begini, kita kembali ke topik aja. Mana dia? Kristen. Naikkan aja dia, nggak apa-apa. Naikkan. Nggak bisa di-mute, Bang Dalbo. Nggak bisa di-mute, nyerocos. Lanjut. Maksudnya lebih fokus ke Panu gitu, karena orang Kristen itu kalau panuan nggak masuk surga, itu aja Nggak mungkin masuk ya, surga, teman-teman. kan ilmiah itu. Ayatnya. Ke Panu Di ya. surga tidak ada jamur, tiba-tiba orang ini bawa jamur. Ayatnya mana? Orang jamuran tidak masuk surga. Buka Pak Palopo, jangan. Saudara-saudara jangan lupa biar komalnya kuat, tap. Ini Bang Palopo biar lancar buka datanya, jangan lupa kopi-kopinya ya. Yang ikut ketawa coba kirim donat dong. Saya aja nggak ada kasih paus. Jangan sampai sana. Kamu lagi dan minta paus pula kau. Untuk komal ini. Benar juga ya. Kasih mawar, badan ini kasih mawar, taburi dia mawar. 386. Imamat. Ini siapa nih? Imamat 3. Oke, aku kirim mawar. Abu. Imamat 13, baca satu perikop itu, Imamat 13. Orang Kristen nggak masuk surga gara-gara panuan. Baca aja tuh. Mana itu 13 ayat berapa? Langsung baca semuanya satu perikop, jangan dipotong-potong. Aduh, satu perikop banyak ini, satu perikop. Aja di poinnya. Langsung aja. Penyakit ini judulnya penyakit kusta. Mana dia? Mana Panu? Ketemu nggak, Dan? Ini si Bang Dannya dari kemarin nih. Masih berani naik Disuruhnya ya. baca satu perikop ini sampai 2 Kebanyakan. Ya baca lah. Wah, 50, 59. Oh. Gimana itu? Nomor 4, nomor 5.
Nomor 5. 4. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Mana yang tidak masuk surga itu? Baca lagi, terus 5. Pada hari ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari. Oke. Kemudian pada hari ketujuh semuanya haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya bila penyakit itu pula. Iya. Ini misteri 7 ini berkaitan dengan roh bermata 7 bertanduk 7. Jadi semua 7. Bukan. Haid dipisahin 7 hari, panu ditahan 7 hari. Kaitannya sama roh. Ini menjelaskan tentang penyakit kusta. Mana? Terus baca, terus. Ini sabar. Saya bacakan kau. Coba kau baca di 38 39. Di situ yang 39-nya harus tahir. Tahir itu kan pensucian, ya kan? Jadi kalau kau panuan nggak tahir, masuk neraka. Baca kau di 39. Dari 13 ayat 1 perikop. Udah baca aja dulu 38 39. Masih di Imamat 13. Ya. 38. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan atau pano-pano, yakni pano-pano yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada pano-pano pudar yang putih, makanya dikuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Sembuh. Kalau sembuh tahir, tapi kalau nggak sembuh Tahir itu sembuh. Tahir. Kalau nggak sembuh, Ganti topik. Ganti topik, kanibal. Kopi. Angkat tangan tentang panu, Pak Dan. Mas Saha, selamat pagi Mas Saha. Tidak, dibilang tadi yang panuan tidak masuk surga. Yang masuk surga itu Pak yang makan daging manusia. Masuk surga itu. Tuh kan ketawa, dan juga itu di biblos Anda kok diketawain di biblos. Oke, tidak terima itu. Demam saya. Tunggu dulu, Batan. Kalau Anda tidak terima itu karena untuk Yahudi. Tidak. Tadi kan di situ bilang yang panuan tidak masuk surga. Ayatnya saya tanyakan mana. Tidak ada tertulis yang panuan. Ya baik. Ya nggak masalah. Sudah terpecahkan, tidak ada, berarti tidak betul. Tidak betul, berarti pernyataan kalian. Oh baik. Kau aja belum baca satu perikop itu gimana sih? Oke, sudah. Sudah. Nah, menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu kita harus makan daging anak manusia dan meminum darahnya. Mana? Oh, kalau dalbo ini ya. Mana? Pak, saya serius ini. Mumpung saya serius ini. Oke, Yohanes 6:53. Boleh dibaca satu perikop. Jangan lagi Anda mengatakan itu perumpamaan, dalbo. Jangan-jangan Yesus juga perumpamaan. Yohanes berapa? Yohanes 6:53. 6:53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Ini pernyataan anu. Bagaimana itu? Macet. Roti hidup. Tuhan Yesus itu diibaratkan roti hidup. Sudah terpecahkan. Nah, ini Yesus yang berkata. Yesus yang menjawab ini. Sudah dibilang, sudah dijawab roti hidup. Yesus itu diibaratkan. Ini yang siapa yang berkata di sini? Tubuhnya itu sebagai roti. Aku berkata kepadamu. Coba didengarkan coba. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Iya, betul.
Makanya Bapak ini sudah makan enggak? Sudah makan Sudah. daging manusia? Tiap tahun. Wah, bahaya ini. Habis anak-anak. Turunin aja Anak-anak lu. siapa aja yang kamu makan? Tuhan Yesus itu diibaratkan roti. Wah, roti lagi. Ini perkataan Yesus. Iya, Lari jadi satu. ibaratkan roti. Kenapa ke roti? Kenapa astagfirullahaladzim nggak nyambung ya? Kenapa ke Roti tak roti? beragi. Coba. Mana ulang tadi? Yohanes berapa tadi? Yohanes 5:53. 53. Yohanes Baca 5. coba. Ini siapa yang berkata-kata? Dia bilang roti, gak apa-apa, rotinya isi daging, udah. Ya sudah gitu. Apa mana? 553 tidak ada 53 di sini. Yohanes 6:53. Oh, 6. 53. Saya bacakan yang Mau baca kek sampai di atas silakan. Kami bobo-bobo aja Sampai- karena ini saya ayatnya dari- ini panjang nih. dari 50. Iya, Inilah 50. roti yang turun dari surga. Baru saya bacakan satu kalimat saja. Iya, silakan baca. Nah, itu apa sudah? Iya Kan betul, kan? dibaca ke gimana rotinya aja dibaca. Kamu ini roti aja. Inilah roti yang turun dari surga. Jadi Yesus diibaratkan seperti roti. Coba dibaca dulu. supaya Ini kita tidak pernyataan lapar. Yesus, Pak. Dibaca dulu. Nah, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Gitu. Jadi maksudnya makan itu kita ikuti perintahnya. Haleluya. Boleh saya terangkan lagi? Apa itu? Oke. Memang di zamannya Yesus memang roti. Ya kan Yesus Tiada langsung, nasi, tiada akulah beras. roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini di zamannya Yesus. Nah, untuk Anda, ya Anda harus makan anak manusia, gitu loh. Kan bagaimana mungkin Anda bisa memakan Yesus? Kayak Yesusnya kagak Saya ada. sambung 55 sebab daging itu. Saya sambung di 55 sebab daging itu Iya, adalah disambung benar-benar terus. makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu perumpamaan Yesus itu. Sama seperti Bapa yang hidup, Yesus aku dan aku hidup. Kalau perumpamaan ada tercatat. Ini nggak ada. Jadi di zamannya Yesus memang Yesus sendiri yang dimakan itu, Bu. Ya roti. Siapa Itu juga roti manusia makan beneran manusia, karena Pak. itu masih ada Yesus. Kecuali Sumanto. Nah, kan sekarang sudah tidak ada Yesus. Makanya kalau ada anak kecil lewat, Pak, tangkap aja. Berbobot tadi Tapi Cari drama akal sehat ya. Gimana nih, Bang Dan? Nggak gini loh, Pak. Ini kan Siapa yang makan daging? seandainya Siapa yang makan anak-anak yang baca ini kan yang belum mengerti gitu kan, ini bagaimana Iya. ini seperti itu. Jadi seolah-olah gini, kita kan disugesti ya makan roti Anak-anak, potongan itu lah. kalau dia baca dari Tunggu dulu, ayat 1 sampai ayat akhir, dia akan paham tanpa Tunggu dulu. dijelaskan. Anak-anak yang makan diibaratkan, oh saya makan roti ini ibarat saya makan daging Tuhan. Itu di otaknya itu loh. Seolah-olah roti ini adalah daging Tuhan. Nah ini jadi gimana ya? Saya juga bingung tentang ayat itu. Jadi di ayat ini menceritakan tentang pengajaran-pengajaran Yesus. Gitu. Dia kasih pemahaman-pemahaman seperti saya Ajaran sebagai roti, darah saya ajaran sebagai pagan mana ada para nabi, nggak ada ajaran para nabi seperti itu. Itulah pintarnya Yesus. Dia sudah kepintarannya itu. Coba kita Sampai uji orang sampai orang itu susah Bandar. untuk memahaminya. Yang bisa memahaminya kita ini, yang umatnya. ini. Iya. Apa yang dilakukan Yesus tidak dapat dilakukan oleh manusia yang lain. Coba. Mana di mana itu?
Saya bertanya, kan Anda mengatakan inilah pintarnya Yesus. Nah, apa yang dilakukan Yesus yang tidak dapat dilakukan oleh manusia yang lain? Apa yang dilakukan? Bagaimana? Apa yang dilakukan Yesus yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain? Menghidupkan orang mati. Lazarus juga, Elia juga Pak, Petrus, dan bahkan Pak Palopo ini lebih hebat dia. Dengarkan dulu. Yang kasih kuasa kan Yesus. Oh bukan Pak, Elia itu belum ada Yesus, belum ada Yesus dalam perjanjian lama, belum ada. Dia itu firman, bro. Tunggu dulu ke firmannya. Dalbo, dengar dulu. Dia itu firman, dia itu satu dengan Bapa. Bagaimana ceritanya? Yang hidupkan dia siapa? Kalau bukan Jadi di Yesus. perjanjian lama itu sudah ada Yesus. Oh iya dong. Baik. Siapa yang melempar tai? Yesus juga. Di mana itu? Yang berkelahi itu kalah, yang berkelahi siapa? Di mana? Dalbo, jangan tahu lagi ke perjanjian lama. Bahaya kau kalau lagi ke perjanjian lama. Di mana ayatnya itu? Kau belum kasih ayat sudah ketawa. Baru kotor lagi. Coba kamu baca Yeskiel 2 nomor 3. Yeskiel 2 nomor 3. Jangan lagi berubah, itu bukan Yesus. Mana? Kita sepakat ya, Pak, sudah di perjanjian lama. Ya, Yeskiel berapa? Yeskiel 2 nomor 3. 2 nomor 3. Nomor 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel. Ih, keren ini ayatnya. Betul deh. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Apa ini? Yeskiel 2 nomor 3. Aduh. Maliaki, sorry. Maliaki 2 nomor 3. Bagaimana Maliaki 2 nomor 3, Maliaki. Bagus tapi ya tadi. Maliaki 2 nomor 3. Saya screenshot ya tadi. Coba. Maliaki 2 nomor 3. Gak apa-apa. Tunggu, Dalbo. Siap. Sudah ada kan Yesus toh? Gak apa-apa kalau sudah ada Yesus di sana. Ini enak. Mana? Maliaki. Iya, Maliaki 2 nomor 3. Ayat terakhir nih. 2-3. Sesungguhnya, tunggu dulu, saya baca dulu kopnya. Murka Tuhan terhadap belum dibaca, ketawa sudah dia. Murka Tuhan terhadap para imam. Apa yang kau pertanyakan sini? Dari satu dulu ya, maka sekarang. Yesus kan di situ yang melempar tai, Yesus kan? Dibaca dulu. Murka Tuhan terhadap para imam. Apa Dalbo ini? Maka sekarang di ayat itu maknanya Yesus pegang tai. Tunggu dulu, ini mau dibaca. Coba baca kok. Ya, dibaca. Iya. Tuhan Yesus terhadap para imam, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini. Hai para imam, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikannya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran kurban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Weh, ngerinya ini, murka dia ini. Jadi Yesus pegang tai di situ. Murka ini terhadap imam-imam. Tidak, Yesus di situ pegang tai. Oh, pertanyaanmu itu? Iya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan aku akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran ke mukamu. Oh, tidak perlu pakai tangan.
Kau lucu kau ini. Dari atas. Disentil Nah saja, disentil. ini baru Disentil. satu. Itu Masih ada disentil yang saja. lucu, tapi kamu jangan ketawa lah. Kau yang Biasa-biasa ketawa, aja. saya diam-diam saja. Oke. Tapi ketika Yesus perintahkan kan kamu melakukan. Sudah, jawabannya berarti tidak, bukan. Nih, jadi yang pegang tai ini siapa? Dibilang dari atas disentil. Iya ini sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan kulemparkan kotoran ke mukamu. Siapa ini? Siapakah aku? Aku adalah aku. Siapakah aku? Tunggu. Yesus. Sepakat dulu kita Yesus. Perjanjian lama belum di bumi, masih di surga. Iya kan Yesus di situ. Mana ceritanya? Disentil saja itu. Iya, bagaimana disentil? Mana ditahu? Tanya Imam itu, bagaimana waktu dia dilemparkan itu bagaimana? Disentil atau dia lempar pakai tangan? Pasti ya namanya melempar itu Pak dipegang. Kalau melempar tanya Imam itu dipegang, Pak. Tanya itu Imam. Gimana saya tanya Anda? Kan Anda yang mengatakan Yesus sudah ada di perjanjian lama, dia adalah Tuhan. Iyo Ini baru ada, satu loh. tapi di surga. Dalbo. Bahaya kalau kau mau lari ke perjanjian lama, bahaya. Dari atas disentil itu, tak, kenalah dia. Di mana di situ dikatakan disentil? Iyo, Ini di mana juga melempar dikatakan dia. juga. Iya, melempar. Kalau orang melempar itu Pak gimana caranya? Menyentil atau gimana? Jangan samakan Tuhan. Nah ini tercatat manusia. begitu. Manusia menggunakan tangan, Tuhannya tanyakan dia bagaimana caranya dilempar. Saya pertanyaanmu tidak berbobot ini. Yang lain. Oke. Yeskil 4:15 coba. Mana itu Yeskil ini? Yeskil 4:15. Ini Anda sekarang sudah diizinkan oleh Yesus. Skill berapa? Tapi habis ini nanti pakai nyanyi-nyanyi ya kita ya. 4:15. Oke, karaoke, abis ini karaoke. Abu Adit Iya, siap? ini ada Abu Hadid, ada Abu Hadid. Banyak yang live YouTube di bawah. Yeskil berapa? Yeskil 4:15. 4:15. Lalu firmannya, tunggu dulu sahabat dulu judulnya. Dan langsung kita. Lambang pengepungan kota Yerusalem. Sahabat itu ayat 1-nya, engkau anak manusia ambillah sebuah batu bata letakkan di lapangan gunung Gilgal sebuah kota Yerusalem. Oke, ayat berapa tadi? Yeskil 4 ayat 15. Lalu firmannya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan wakalah roti di atasnya. Nah, itu. Lalu firmannya ke orang. Ini kan Yesus berfirman di situ. Mana itu? Ini kita mau jelaskan, dia ketawa sudah. Oh, iya. Maka ku jawab, aduh, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pernah menajiskan, dan dari masa muda aku sampai sekarang tidak pernah aku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, lagi pula tak pernah masuk ke mulutku. Ini daging yang sudah basi. Lalu kembali kepadaku, lihat, kalau begitu aku engkau memakan kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakal roti di atasnya. Sesudah itu berfirman padaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan kesedihan makan di Yerusalem. Dengan maksud supaya mereka kekurangan makan dan minuman. Ini kayaknya, darinya lambang pengepungan ini hukuman ini kayaknya ini. Bro, ini hukuman ini bro.
Kan di situ sudah diizinkan. Pak Dan ini sudah diizinkan untuk makan kotoran. Apa ini? Untuk membakar roti di atas kotoran. Hukuman ini, bro. Hukuman apa ini sudah diizinkan? Coba baca baik-baik. Yeskil 4:15. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu, ganti kotoran manusia. Bingung Tunggu. Udah asyhadu aja kau Dan. Kau baca itu Bible mutai semua isinya di situ. Dari 9 selanjutnya bila gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawaban tim itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisinya, yaitu 399 hari. Oh, ini. Dari ayat 9 selanjutnya, bila gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan dan sekoi, dan taruhlah dalam satu periuk dan masaklah itu menjadi satu roti. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisinya, yaitu 390 hari. Wih, lama itu ya. Dan makanan yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 sikal satu hari. Makanan itu pada waktu itu. Dan waktu itu makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dari engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran. Mungkin tidak ada kayu waktu itu. Bisa jadi. Lucu juga si Bapak Dannya, lucu juga ya. Itu udah asyhadu aja kau Dan. Kalau kau buka itu Bible mutai semua isinya itu. Sembarang kau sabit. Bener lu. Tak pernah kau makan. Aku baru sebulan ikutan baca udah pusing pala. Tidak, sudah betul ayatnya ini. Yesus mengizinkan kau makan kotoran. Makan buang Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa. Di sini dibilang makanlah roti itu. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa dan demikian mereka akan memakan roti. Rotinya najis di sana. Hukuman ini. Coba dibaca baik-baik. Terpecahkan sudah. Coba dibaca baik-baik. Sudah hukuman sudah. Yeskil 4 nomor 15. Sudah hukuman. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat, kalau begitu aku mengizinkan. Ganti. Kamu baca ini, aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sudah, diizinkan. Ternyata saudara-saudara yang terkasih, hukuman itu pada saat itu pada bagaimana hari itu, hukuman ini mengizinkan. Nah, kalau dulunya kan kotoran manusia, sekarang diperbolehkan menggunakan kotoran lembu. Tuh. Dulu pakai kotoran manusia. Masa nggak paham? Kita kan tidak tahu pada waktu itu, pada hari itu, pada kejadian itu ada kayu atau tidak? Apa? Kan banyak kotoran sekarang, Pak. Kotoran lembu. Sana kan, kalau tai sekarang kan sulit, tai manusia dicari Pak, sulit. Makanya dipermudah. Ambillah kotoran lembu. Di perjalanan mereka mungkin beristirahat di suatu padang pasir yang memang notabene tidak ada kayu, tidak ada pohon, tidak ada. Jadi yang ada mungkinnya itu. Itu apa makna, pertanyaan Pak? Pertanyaan mana yang lain? Gini Bandan. Makna mengizinkan itu apa, Pak? Mana mengizinkan di sini? Ini di Yeskil 4:15. Oh iya.
Step apa? Kenapa? Itu coba baca. Kan cuma mau makai. Iya, coba dibaca dulu. Ya, lalu firman-Nya kepada aku, lihat kalau begitu aku minta engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran Kenapa? manusia dan kotoran. Baca baik-baik lah. Jangan begitulah. Oh, oke. Jujurlah Lalu padaku. berfirman-Nya kepadaku, lihat kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Apa salahnya? Jelas sudah ya. Jelas. Betul. Nah, jadi kembali ke logika. Sudah terpecahkan sudah. Terpecahkan. Masya Allah, ini padan ini luar biasa. Jadi Yesus Tuhan itu memang sudah ada di perjanjian lama. Betul, ini sudah kita sepakati. Jadi Maria ini mentuhankan anaknya. Oh, ganti lagi? Enggak, sama. Masa ganti-ganti? Ini kok lari ke Injil lagi, lari ke perjanjian baru. Kenapa Dalbo ini ketautusin? Kan kamu kan kawan saya, gimana sih? Sehat, ketawa itu sehat. Sehat, betul. Jadi Yesus ini, Maria ini mentuhankan anaknya. Tidak dong. Jadi Tuhannya Maria siapa? Oh, mentuhankan. Oh ya, betul ya. Iya. Jadi Maria mentuhankan anaknya. Betul. Yang mencabut nyawa manusia itu Tuhan atau bukan? Yang mencabut nyawa manusia. Manusia siapa? Semua manusia. Tuhan. Mencabut nyawa Maria siapa? Yang membunuh Maria? Membunuh Maria tidak dibunuh. Ya, yang mencabut kan dicabut nyawanya tentu dia mati. Yang mencabut nyawa Maria siapa? Yang mencabut nyawa. Oh, sembarang kau mencabut nyawa. Orang mati sendiri. Pasti ada yang cabut. Masa mau mati sendiri? Ada kayak yang cabut-cabut. Orang ada baik-baik dicabut. Coba dah, yang jelas pertanyaan itu. Saya tunjukkan dalilnya ya. Iya, pakai dalil. Kopi. Di 1 Samuel 2 nomor 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Artinya Tuhan yang mematikan manusia. Ya, pertanyaannya yang mematikan Maria ini siapa? 1 Samuel. Siapa yang mematikan Maria? Dibaca dulu ayatnya, Dalbo. Oke, akan dibaca. Mana? 1 Samuel berapa? 1 Samuel 2 nomor 6. 2 nomor 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati. Keren lagi nih ayat nih. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana. Keren. Jadi yang mematikan Maria siapa? Mati sendirilah. Gimana tadi awalnya keren ini ayat? Tak kasih ayatnya ditolak. Padahal banyak dalilnya kalau yang mematikan manusia itu adalah Tuhan. Mulai dari tadi itu di 1 Samuel 26, lalu di Ulangan 32-39. Gimana sih? Yang mematikan Maria itu siapa? Nah, ini bercerita kepada Yesus ini kayaknya ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan yang mematikan Maria siapa?
Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari keren ini ayat. Ini Iya dituju kepada keren Yesus. memang. Dituju kepada Yesus. Pertanyaannya yang Bukan kepada manusia. mematikan Maria itu Bukan, siapa? bukan. Ini ditujukan kepada Yesus. Iya kepada Yesus. Ayo Ini dong dia Bang sendiri Dan, bicaranya. jawab dong biar seru. Katanya seru. Iya, bagaimana? Yang mematikan, tidak mati Yang sendiri. mematikan Maria itu perhatian. siapa? Dosa-dosa dalam maut. Enggak. Apa ini? Ayat ini larinya ke ini. Ayat ini larinya ke Kemana lagi? Ke Yesus. Di sini di Ulangan juga dikatakan. Itu dia menyatakan di dirinya. Ulangan Dia menyatakan dirinya langsung itu di Samuel. 32:39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Pertanyaannya, yang mematikan Maria siapa? Dosanya. Kok dosanya apa sih? Itu nggak dimatikan bang, tapi diangkat ke surga. Gimana Dalbo ini? Mana dalilnya Pak? Kalau Maria diangkat ke surga? Anda buka aja di Galatia 4 ayat 4 tuh. Nah itu bang. Apalagi di Galatia. Di sini kita berbicara. Sudah Yang mematikan Apa? manusia itu siapa? Dengarkan coba Pak. Yang mematikan manusia itu siapa? Jangan di-mute dia. Siapa yang mute? Saya bukan moderator. Macet pasti Pak. Pertanyaannya, yang mematikan manusia itu siapa? Yang mematikan manusia. Gimana Pak? Yang mematikan manusia itu siapa? Yang mematikan manusia itu ya diri kita sendiri Pak. Dalilnya mana? Padahal dan ini sudah baca dalilnya. Gimana ini? Bapak kan tadi tanya ya Pak ya. Saya berikan dalil. Saya tanya Anda berdua. Ini Bandan ini padahal dia sudah baca loh. Yang mematikan manusia itu siapa? Wih, ayat ini Dalbo dikhususkan untuk ini. Yesus bercerita tentang dirinya di perjanjian lama ini Dalbo. Iya, ayat ini dia menceritakan dirinya sendiri. Ya nggak masalah. Pertanyaannya yang mematikan manusia itu siapa? Bagus. Betul. Berarti Yesus itu betul-betul Tuhan Dalbo. Iya, yang mematikan manusia siapa? Kau percaya saya sama yang Yesus. Kenapa Pak? Yang mencabut nyawa manusia gitu maksud kamu? Iya. Kan kalau sudah tidak ada nyawanya tentu dia mati. Sisa jasad. Ya kalau yang mencabut nyawa manusia ya Tuhan. Itu padan ini. Ngadi-ngadi. Ini Yesus mengakui dirinya Tuhan di perjanjian lama Taurat. Ngeri. Jadi kita sepakat dulu ya bahwa yang mematikan manusia itu adalah Tuhan atau Yesus. Kita sepakat kalau Yesus Oke, Yesus ya. Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yesus. Yesus kan? Tidak, bilang dulu. Tuhan Yesus juru selamat. Apa? Dalbo, jangan ketawa Dalbo. Apa? Bilang dulu Tuhan Yesus adalah juru selamat. Saya nggak bisa mengatakan Pak. Dia sendiri kagak selamat. Gimana sih? Dia sekarang ini di surga, dia siapkan itu surga nanti. Kembali lagi dulu, yang mematikan manusia itu kita sepakat bahwa Tuhan. Nanti dia Anda mengatakan di dalam perjanjian lama itu, kalau kau percaya diangkat, kalau kau tidak percaya tetap di tanah. Tunggu dulu. Di dalam perjanjian lama, Pak Dan mengatakan bahwa di situ semua Tuhannya di situ adalah Yesus. Artinya Yesus di situ sudah Jadi Tuhan. Dia menyatakan dirinya ini dia tadi. Menyatakan langsung ini. Oke, nggak masalah. Yang mematikan manusia itu siapa? Pertanyaan lu juga aneh, bukan mematikan. Bantu sedap. Ini dalilnya makanya dibaca Pak di Ulangan 32, 39, bahkan dibaca juga oleh Bandan.
Di situ jelas. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan. Gimana sih? Bah, kau asal kalau Dalbo. kan berarti mencabut nyawa, Bang Dalbo. Ini ulangan 3239. Dibaca dulu. Dalbo, saya izin dulu. Ada kerjaku. Woi, kamu ini gimana sih kawanku? Ada kerjaku. Bagaimana Lebih kamu penting tak kerjaku. injilin ini? Lebih penting kerjaku ini. Tunggu dulu, Bandan. Sebelum Anda turun, kamu memberikan beban berat kepada Bandap. Kamu yang bernarasi bahwa di dalam perjanjian lama Tuhan itu adalah Yesus. Kamu ini bahaya loh. Betul. Kalau betul, jawab. Siapa yang mematikan manusia? Yo, Dap, bantu saya dulu, Pak. Saya kerja dulu. Jangan ketawa kau Dalbo. Bah. Itu mau dijawab itu. Ya, silakan jawab. Manusia sendiri tuh. Bapak. Ya, yang mematikan manusia itu Tuhan sendiri, Pak. Iya, Tuhan sendiri. Yang mematikan Maria siapa? Bukan mematikan, Maria diangkat ke surga, Pak. Ini Pak, kan Maria mati. Iya, Bapak baca aja di Galatia 4 ayat 4, Pak. Coba Bapak baca. Astagfirullah. Bapak Di sini aja. jelas, kan mati dia. Ya makanya jangan mencomot-comot dulu, Pak. Gimana, Saya tidak Bapak? mencomot, Bapak. Coba Bapak buka Galatia 4 ayat 4, Pak. Bapak baca sendiri. Saya buka kan. Baca. Atau saya pakai satu device, Pak. Bentar ya, Pak ya. Kena lagi di sini dia kena. Saya pakai Di satu Galatia device, Pak. apa, nggak Pak? bisa. Galatia 4 ayat 4, Pak. Oh iya. Apa di situ ya tulisannya? Ya, dibaca, Pak. Saya pakai satu. Tetapi setelah genap waktunya itu Bukan. di Galatia 4. Cepatan Bang, ini waktu pendetamu ini tidak lama lagi mau ke masjid. Kita mau ke masjid Pak. Bunda Rama, monitor. Assalamualaikum Bunda. Pak pendeta ini Pak mau sholat. Itu Pak. Coba Bapak bacakan aja, Pak. Di mana? Itu device. Itu Galatia 4 ayat 4, Pak. Iya, itu bunyinya tadi Galatia 4 nomor 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Apa masalahnya di situ, Pak? Kok itu sih, Pak, ayatnya, Pak? Ntar saya salah ini, Pak, sepertinya, Pak. Ini Galatia 4 nomor 4. Ini buang waktu saya, ini pendeta mau sholat nih Pak. Kamu pikir pendeta kagak sholat? Sholat dia. Bro Erwin. Pak, jangan lama-lama. Pendeta ini mau sholat, Pak. Kamu kagak bayar perpuluhan pula. Baca dulu kayaknya dia.
Bunda Rahma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Lama kita nggak jumpa ya. Malam serunya ada Bang Dalbu seru juga nih. Mana dia ini Bang? Hilang dia. Ini sudah, Belum. Oh ini nih. Ada. Silakan Bandap. Tadi apa Pak? Jangan dipaksakan Pak. Cuman tadi saya katakan samamu, Bandan itu tadi memberikan beban kepada Bapak karena dia mengaku bahwa di perjanjian lama itu adalah Tuhan, itu adalah Yesus. Terus? Itu makanya saya katakan yang mematikan manusia itu siapa? Ya Tuhan kan? sendiri Pak. Hah? Ya benar Tuhan sendiri Pak. Ya benar. Tuhan. Yang mematikan Maria siapa? Tuhan sendiri Pak. Yesus. Yesus yang mematikan Bukan ibunya. Ibunya Kalau gimana dia Pak? mematikan ibunya, anak apa itu Pak? Biasanya kita ini ibu kita ya, ketika dia sakit kita bawa dia ke rumah sakit. Nah ini dia matikan ibunya. Anak apa itu? Bukan Bunda matikan Rahma. Pak. Maria itu diangkat ke surga Bapak. Pakai dalil Gimana, Pak. Pakai dalil. Saya kasih tahu dalilnya Pak. Nah, Bentar. lanjut dulu Bunda, saya mau mandi nih. Halangi pendeta mau sholat Jumat ini. Bunda Rahma, poinnya Siap. dia mengatakan Tuhan di perjanjian lama itu adalah Yesus. Tuh, lanjut. Oke. Ya, silakan yang bapak-bapak sholat Jumat. Jam berapa Bun sekarang? 11.23 11.23 Di Makassar itu ya? 11.23 ya? Iya Bun. Berarti Bang Dalbu segala itu di Makassar semua tuh? Iya, di daerah beda kabupaten. Tapi maksudnya tuh sekarang nih waktunya sholat ya? Sama waktunya. Indonesia bagian tengah. Sudah kembali ke rumah bapak. Sudah keluar dia. Keluar? Enggak, masih ada tuh Pak Bun? Nggak ada tuh. Ini bawah kanan siapa nih? Oh Dalbo, iya hilang ya. Kabur juga akhirnya. Bagaimana sih? Daripada malu kan, mending kabur. Iya. Itu dia. Ini cari makan tutup semua jam 8.30. Heran ya. Jadi lapar. Oh di sana malam jam 8.30. Iya 8.30. Tapi biasanya kita tuh tutup tuh jam 9 kalau nggak salah. Tapi ini kok jam 8 udah tutup. Ini agak-agak ini nih sekarang agak-agak resesi. Jadi restoran kurangin kerja pegawai karena kalau di Indonesia tuh uang minimum wage tuh uang standar kalau kerja buruh tuh kan ada standarnya tuh. Nah ini dinaikin. Jadi yang kerja jadi yang kerja di restoran segala macam tuh kan uangnya jam, kan ini di sini tuh kan orang-orang kerja kan per jam gitu. Nah itu dinaikin. Karena dinaikin restoran jadi nggak bisa bayar. Tuh. Akhirnya apa? Dikurangin jam kerja. Sama aja bohong kan? Sama aja. Pengusaha itu nggak ada pengusaha yang merugikan.
Bunda Itu Mila dia. tinggal di mana? Coba. Di Los Angeles. Ada yang nanya Bunda bawa ZKW. Oh di LA aku. LA. Ini kabut gelap ini, mau pulang masih agak jauh. Bunda naik mobil itu. Naik mobil kedengeran ya? Berisik nggak sih? Enggak kan? Enggak. Pintu tadi kan kedengeran. Enggak lah. Iya. Cuma nggak bisa, nggak berani lagi buka-buka. Padahal pengen nunjukin, nih Bun, ini situasinya seperti ini gitu. Nggak berani kan? Kemarin disuspend 24 jam. Nggak bisa apa-apa. Ya kan? Iya. Gitu. Jam 9. Mana Uten? Kenapa kabur? Jadi mereka memang malu ya, serba salah ya, maju kena mundur kena. Yesus Tuhan, yang mematikan manusia itu Tuhan. Ya, mamahnya Tuhan. Yang mematikan mamahnya Yesus, karena kata mereka Yesus Tuhan. Yesus mematikan mamanya durhaka. Ya, gimana lagi? Jam 8 di LA, jam 8 malam. Sekarang 8.30. Siapa Jonji? Tadi di tempatnya siapa tadi ya? Tapi cuma sebentar. Tapi tadi pagi tuh sampai habis tuh Bunda kemana ya tadi pagi ya? Oh kita kena itu ya, kena apa namanya rungkat ya 2 kali. Iya. Itu gara-gara apa Bun? Perasaan tadi yang nonton masih banyak, yang di atas juga itunya tinggi, terus tiba-tiba rungkat gitu gimana sih? Di band mereka kan taruhlah 50 orang tuh.